Halo, selamat datang di Sapa Indonesia Malam, saudara. Hunian sementara atau huntara dan hunian tetap untuk korban banjir dan longsor Sumatera mulai dibangun Presiden. Menetapkan target huntara selesai dalam waktu 1 bulan dan huntap menyusul kemudian. Tapi bagaimana pemerintah mengkaji secara mendalam lokasi huntara dan huntap ini aman dari zona rawan bencana dan tetap dekat dengan sumber ekonomi? Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperingatkan wilayah Sumatera dan Jawa akan mengalami puncak musim hujan saat Natal dan Tahun Baru. BMKG akan menyiapkan posko untuk menganalisis dan mengobservasi cuaca selama libur Nataru. Apa saja yang perlu diwaspadai agar libur Natal dan Tahun Baru tetap aman? Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam bersama saya, Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro. Kita jelang selengkapnya Sapa Indonesia Malam hari ini untuk Anda. Saudara, kami mulai berita dari aksi unjuk rasa di depan kantor Polres Bulukumba yang berujung ricuh. Massa mendesak penuntasan kasus pembunuhan terhadap seorang warga. Aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dengan polisi terjadi saat massa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Mapolres Bulukumba, Sulawesi Selatan. Massa mendobrak pintu pagar milik Mapolres hingga roboh dan mengenai 2 polisi. Massa merupakan keluarga korban penembakan yang terjadi pada 25 September 2025 yang lalu di Kecamatan Kajang, di mana korban bernama Umar alias Uto tewas ditembak keponakannya. Massa menuntut pihak polisian transparan menangani kasus yang menewaskan Umar alias Uto ini. Untuk menyampaikan hal itu kepada keluarga korban. Otopsi dan segera memberikan surat pemberitahuan pengembangan hasil penyelidikan. Yang kedua adalah bagaimana segera melakukan gelar perkara agar kemudian dugaan atau keterlibatan orang lain dalam kasus pembunuhan itu segera mampu bertanggungjawabkan. Kami rencanakan melakukan rekonstruksi bersama dengan kejaksaan untuk melihat posisi dan situasi TKP pada saat ini. Jadi perkara ini sudah kami tahap 1, berkas perkara kita sudah kirim, sementara penyelidikan jaksa, dan setelah pasca keluarnya hasil otopsi, kami sudah melakukan pemanggilan terhadap semua saksi. Sorotan berikutnya, protes jalan rusak karena kerap dilewati alat berat. Kepala Desa Bonder Praia Barat, Lombok Tengah nekat mandi lumpur di kubangan jalan. Ia mendesak pemerintah Nusa Tenggara Barat segera menganggarkan perbaikan jalan yang telah bertahun-tahun rusak. Sehat, mandi lumpur. Selamat Riyadi alias Rebe, Kepala Desa Bonder Praia Barat, Lombok Tengah, nekat mandi lumpur di saat kendaraan tengah lalu lalang. Aksinya menjadi perhatian warga dan dikawal anggota TNI. Menurutnya, jalan rusak semakin parah karena intensitas keluar masuknya kendaraan dan alat berat untuk pembangunan villa di kawasan wisata Pantai Selong Belanak, Lombok Tengah. Ia berharap pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi NTB menganggarkan pembangunan jalan di Desa Bonder karena merupakan jalur pariwisata terbaik di Lombok NTB selain Kutu Mandalika. Alat-alat tronton dan sebagainya kan diulang di sini. Pembangunan tron, villa, hotel, bahkan proyek besar lewat di sini semua. Sehingga kalau melihat kapasitas kekuatan alat aspal atau beton ini dengan berat kendaraan itu tidak sebanding. Saudara, keluarga korban kecelakaan tunggal bus Cahaya Trans di ruas tol Krapia, Semarang, Jawa Tengah histeris saat mengetahui 5 orang kerabatnya menjadi korban dalam peristiwa itu. 4 anggota keluarganya meninggal dan 1 lagi selamat. Salah satu keluarga korban menangis saat tiba di posko yang dibuka Polda Jawa Tengah. Ia histeris
usai diajak petugas untuk memastikan identitas korban tewas dalam peristiwa kecelakaan tunggal bus Cahaya Trans di ruas tol Krapia, Semarang, Jawa Tengah. Ada 5 kerabatnya yang turut dalam bus naas tersebut. Setelah dipastikan melalui informasi dan foto, diketahui ada 4 kerabat yang tewas dan 1 lainnya selamat. Sementara Kapolda memastikan kepulangan seluruh korban kecelakaan bus Cahaya Trans akan ditanggung pemerintah provinsi hingga ke tujuan. Ayah dan anak korban kecelakaan bus PO Cahaya Trans di Tol Semarang ruas Krapia asal Boyolali, Jawa Tengah dimakamkan dalam 1 liang lahat. Sementara 2 kerabat mereka yang turut jadi korban dimakamkan di Boyolali dan Klaten. Tangis histeris keluarga dan kerabat menyelimuti ketibaan 2 jenazah korban kecelakaan bus Cahaya Trans di Tol Semarang ruas Krapia. Jenazah korban tiba di rumah duka di Desa Banyudono, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Senin sore. 2 korban yang merupakan ayah dan anak bersama 3 saudara lainnya berangkat ke Jakarta untuk menghadiri hajatan saudara 4 hari lalu. Saat perjalanan pulang, bus Cahaya Trans yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan maut di Tol Semarang ruas Krapia. Dari 5 korban, 4 orang meninggal dan 1 orang luka. Ada salah satu saudara yang di Jakarta punya kerja. Jadi mereka berangkat rombongan tapi naik bis umum. Jadi korban ini selain di desa kami Banyudono, warga Pak Jimo sama Anis Munandar, juga masih ada saudaranya yang tinggal di Metuk, Mojosongo, itu juga meninggal. Sorotan selanjutnya, Saudara, Pengadilan Negeri Surakarta menggelar sidang citizen lawsuit atau gugatan warga negara terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sidang dengan agenda pembuktian ini, penggugat meminta pengadilan untuk mencocokkan ijazah. Atas permintaan itu, kuasa hukum Jokowi tengah menimbang untuk meminjam barang bukti dari Polda Metro Jaya jika diminta menunjukkan ijazah asli Jokowi. Sebelumnya, 2 alumni UGM, Top Taufan dan Bangun Sutoto, melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah. Selain Jokowi, mereka juga menggugat rektor dan wakil rektor UGM serta Polri. Pada proses pemeriksaan kami menghadirkan saksi seperti Adinda Rismonsyah Nipar, Mas Ray Suryo dan Bu Dr. Tifa. Dia tidak hanya datang sekali, ketika lawan membuktikan ijazah, saya minta mereka boleh lagi hadir. Ini kan tidak pernah terjadi di peradilan kita, maka saya ingin yang seperti itu. Itulah yang saya inginkan, yang namanya cross examination, dan itulah yang diajarkan oleh undang-undang baru kita. Yang punya kewenangan apakah Polda Metro berkenan atau tidak untuk memberikan kesempatan kepada kami selaku kuasa hukum Pak Jokowi untuk bon pinjam terhadap alat bukti yang saat ini dijadikan barang bukti oleh penyidik pejabat Polri. Untuk mengetahui lebih lengkap terkait sidang gugatan ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Widi Nugroho di Solo, Jawa Tengah. Widi, pada sidang tadi bagaimana sikap hakim saat penggugat meminta untuk mencocokkan ijazah milik Joko Widodo? Kami masih coba menghubungi kembali jurnalis Kompas TV Widi Nugroho yang sejak tadi meliput sidang gugatan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, agendanya adalah persidangan citizen lawsuit atau gugatan warga negara. Yang jadi soal adalah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dengan agenda pembuktian. Dalam agenda ini, saudara, penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Surakarta mencocokkan ijazah milik Jokowi. Atas permintaan itu, kuasa hukum Jokowi saat ini posisinya tengah menimbang
untuk meminjam barang bukti. Mengapa demikian? Karena saat ini barang bukti yakni ijazah milik Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, ini sedang berada di Polda Metro Jaya dalam perkara pidana terkait dengan dugaan fitnah tudingan ijazah palsu milik Jokowi yang dilayangkan oleh Roy Suryo dan saat ini sudah memasuki tahap penyidikan. Saya saat ini akan menyapa lagi jurnalis Kompas TV Widi Nugroho dari Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Widi, selamat petang. Dalam sidang tadi, bagaimana sikap hakim pengadilan saat penggugat ini meminta untuk mencocokkan ijazah milik Presiden ke-7 Joko Widodo? Ya, Friska dan saudara, memang pada saat persidangan siang tadi sempat ada adu argumen antara majelis hakim dengan kuasa hukum penggugat yang meminta nantinya akan ada pencocokan silang, artinya mereka akan membawa ahli yang nantinya akan mencocokkan ijazah Jokowi, ijazah asli Jokowi yang diklaim asli dan juga ijazah dari penggugat yang sama-sama alumni dari Universitas Gadjah Mada. Namun dari penggugat menginginkan bahwa nanti ahli ini akan bisa meneliti dari barang bukti yang dibawa oleh kuasa hukum dari Jokowi dan juga UGM. Dan majelis hakim sempat mempertanyakan nantinya posisi dari yang dibawa ini, ahli ini apakah sebagai saksi atau ahli. Karena memang ada perbedaan di sini. Kalau misalnya mereka dibawa sebagai seorang saksi, tentu tidak bisa melakukan pemeriksaan seperti layaknya seorang ahli. Tapi dari kuasa hukum penggugat ijazah di Solo ini mengatakan bahwa nanti yang akan melakukan cross check silang atau pemeriksaan silang adalah ahli yang dibawa yaitu Rismon Sianipar, Roy Suryo dan juga Tifa. Dan akhirnya kedua belah pihak menyepakati adanya nanti kemungkinan ahli didatangkan untuk melakukan pemeriksaan silang walaupun awalnya oleh kuasa hukum dari Jokowi atau tergugat satu merasa keberatan dan meminta untuk majelis hakim kembali ke agenda semula yaitu tidak ada pencocokan silang seperti yang diminta oleh penggugat. Dan pada saat persidangan kami juga setelah persidangan maksud kami juga menanyakan kepada kuasa hukum Jokowi apakah nanti akan menghadirkan ijazah asli karena misalnya saja majelis hakim meminta itu untuk dihadirkan untuk dilakukan pembuktian ataupun pemeriksaan itu tentunya akan dibutuhkan. Mereka akan berkonsultasi terlebih dahulu mengingat saat ini ijazah Jokowi masih berada di Polda Metro Jaya dalam kepentingannya untuk penyidikan di kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Priska. Ya, Widi dan juga kalau dari kuasa hukum Jokowi kan dalam sidang tadi menimbang karena posisi barang bukti ini ada di Polda Metro Jaya. Nah, bagaimana follow up soal ini nanti tindak lanjut atas pertimbangan ini yang masih menimbang posisinya dan kapan sidang akan digelar kembali? Ya, Priska, kalau kami mendapatkan keterangan dari kuasa hukum Jokowi, memang pihaknya baru akan melakukan konsultasi dengan kliennya dan juga tim kuasa hukum yang ada di Jakarta dan apakah ada kemungkinan meminjam barang bukti dari Polda Metro Jaya untuk dihadirkan di Pengadilan Negeri Surakarta pada sidang-sidang yang akan datang. Dan untuk sidang ke depan masih akan dilakukan atau agendanya masih sama yaitu pembuktian dari penggugat karena pada hari ini tadi masih ada yang kurang lengkap dinilai oleh majelis hakim dari penggugat yang mana belum mencantumkan beberapa yang dibutuhkan untuk kelengkapan dalam pembuktian ini. Jadi minggu depan direncanakan pada hari Selasa sidang akan digelar dengan agenda yang sama dengan hari ini yaitu pembuktian dari penggugat untuk kemudian nantinya akan dilakukan proses-proses selanjutnya karena sidang perdata ini sangat terbatas tidak bisa dilakukan secara panjang jadi mungkin ke depan nanti akan ada persidangan 1 minggu 2 kali mungkin untuk menyingkat waktu dan untuk mempersingkat jalannya proses-proses yang harus dilalui dalam persidangan citizen lawsuit ini. Rizka. Yang ditekankan untuk citizen lawsuit ini sifatnya perdata dan digelar di Pengadilan Negeri Surakarta. Barang buktinya saat ini masih di Polda Metro Jaya sehingga masih butuh konsultasi bisa atau tidak dipinjam dalam perkara ini. Terima kasih Widi Nugroho, jurnalis Kompas TV langsung dari Solo, Jawa Tengah. Saudara, kami punya berita berikutnya setelah jeda yang akan kami hadirkan. Ada berita dari 2 mobil dengan 3 orang penumpang yang tertimpa pohon berdiameter 2 meter setelah diterjang angin kencang di Kelurahan Kebon Jaya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Lampung. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.
Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama Radi Saputro dan saya Friska Clarissa. 2 mobil tertimpa pohon randu setelah diterjang angin kencang di Kelurahan Kebon Jahe, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Lampung. Akibat kejadian ini, 1 orang mengalami luka. Pohon besar berdiameter 2 meter lebih menimpa 2 unit mobil yang sedang mengantre keluar hotel yang terletak di perbukitan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Penyebab pohon tumbang diduga karena angin kencang dan akar pohon yang sudah lapuk sehingga tidak mampu lagi menahan terpaan angin. Personel gabungan dari Damkar, BPBD, tim medis hingga Forkopimda dikerahkan untuk proses evakuasi sekaligus memastikan keselamatan korban. Korban luka dibawa ke rumah sakit setelah proses evakuasi selama 3 jam. Dalam mobil ada 3 orang, tapi yang terjepit ada 1 orang. Kesulitan kita memang teman-teman lihat sendiri pohon ini cukup besar dan juga hampir seluruhnya menimpa kendaraan tersebut sehingga kita membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam untuk bisa mengevakuasi korban di dalam mobil. Berita selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperingatkan wilayah Sumatera dan Jawa akan mengalami puncak musim hujan saat Natal dan Tahun Baru. BMKG akan menyiapkan posko untuk menganalisis dan mengobservasi cuaca selama libur Nataru ini. Selain Sumatera, Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara juga akan mengalami puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi pada Januari tahun depan. Personel BMKG akan siaga di posko untuk memantau perubahan cuaca hingga gelombang laut demi keselamatan penerbangan hingga pelayaran. Di Sumatera, itu terutama bagian utara dan bagian tengah, dan juga sampai Sumatera Selatan, ini puncak musim hujan ada di bulan Desember, kurang lebih ya, November-Desember. Tapi di Pulau Jawa sendiri dan bagian Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, itu ada di bulan Januari nanti. Sehingga BMKG itu menempatkan personelnya di beberapa posko, di berbagai posko kita menempatkan personel dan nanti akan melakukan pengamatan, observasi, dan kemudian kita analisis dan kita berikan informasi yang akurat terkait dengan bagaimana kondisi perubahan cuaca di sepanjang Nataru ini. Yang juga jadi sorotan, hasil sidak Kementerian Perhubungan di Terminal Kelari, Karawang, Jawa Barat mendapati bus angkutan mudik Nataru tidak memiliki izin trayek dan dokumen kelaikan kendaraan atau KIR. Atas temuan ini, Kementerian Perhubungan memberikan sanksi tegas, menurunkan penumpang lalu memindahkan ke kendaraan yang laik jalan, serta mengeluarkan bus tersebut dari terminal dan memberikan teguran tertulis kepada pengusaha bus untuk melengkapi dokumen kendaraan. Selama belum lengkap, bus tidak bisa beroperasi. Dalam sidak kali ini, Kementerian Perhubungan didampingi personel dari Polres Karawang melakukan sidak rem cek bus angkutan pemudik Natal dan Tahun Baru. Yang tadi diperiksa oleh kami, ternyata ada 1 PO. Yang pertama izinnya itu belum keluar, tapi sudah operasional. Kemudian yang lebih parah lagi adalah uji KIR-nya sudah mati dari September 2025. Tindakan yang kami lakukan itu memberikan teguran keras dan mengeluarkan kendaraan tersebut dari terminal. Saudara, wisata Pantai Sanur di momen libur Natal dan Tahun Baru terlihat lebih lengang dari biasanya. Sejumlah pedagang mengaku penurunan jumlah wisatawan mencapai 20% dibandingkan tahun lalu. Memasuki periode libur akhir tahun, salah satu objek wisata pantai di kota Denpasar, yakni Pantai Sanur, tampak lengang. Hanya terlihat sejumlah wisatawan domestik dan warga lokal yang sedang menikmati suasana pantai. Sejumlah pedagang lokal di sekitar Pantai Sanur bilang ada penurunan jumlah wisatawan di periode libur akhir tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan berkisar 20 hingga 50%.
Faktor cuaca diduga menjadi pemicu sepinya wisatawan di Pantai Sanur. Musim hujan ini. Kurang lebih penurunan omset itu berapa, Mas? Wah, lumayan sih penurunan. Ya tidak menentu sih, sekarang kadang ada, kadang-kadang enggak gitu ya penghasilannya. Perbandingannya dengan tahun sebelumnya seperti apa? Ya mendingan tahun lalu sekitar 25%. Turunnya ya? Banyak, jauh sekali. Berapa kurang lebih? Kalau nggak hari libur itu paling nggak dari pagi sampai malam itu palingnya 200.000. 200.000. Ya. Sekarang? Itu udah sekarang. Kalau biasanya? Tahun lalu jauh beda. Berapa kurang lebih? Ya kurang lebih 500 lah. Dan saudara, kita akan pantau kondisi arus lalu lintas dan keramaian warga di sejumlah daerah saat musim libur akhir tahun, Natal dan Tahun Baru. Kita akan pantau bersama jurnalis Kompas TV Nyoman Deni di Surabaya, Jawa Timur, dan juga ada Nandang Astika di Denpasar, Bali. Kita akan ke Nyoman Deni terlebih dahulu di Surabaya. Nyoman, BMKG Juanda memperkirakan cuaca ekstrim ini di sekitar Jawa Timur akan terjadi. Lantas bagaimana pemerintah di sana mempersiapkan mengantisipasi keramaian warga di musim libur akhir tahun ini? Ya, Nadi dan juga saudara, saat ini saya sudah berada di akses jembatan Suramadu yang menghubungkan kota Surabaya dengan Pulau Madura. Dan saat ini arus lalu lintas di sekitar jembatan Suramadu ini cukup ramai dan pengendara roda 2 yang mendominasi dari arah kota Surabaya menuju ke Pulau Madura. Dan saat ini baru saja kota Surabaya diguyur hujan cukup deras. Dan para pengendara ini dihimbau agar berhati-hati saat melintasi jembatan Suramadu untuk mengantisipasi adanya cuaca buruk dan juga angin kencang. Pihak kepolisian juga melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar jembatan Suramadu untuk memperlancar arus lalu lintas yang akan menyeberang ke Pulau Madura dan juga sebaliknya dari Pulau Madura ke kota Surabaya. Dan hingga pada petang ini juga di sekitar jembatan Suramadu cuacanya cukup mendung. Seperti itu, Radi. Oke, tapi lihat wisatawan maupun juga warga yang melakukan atau beraktivitas mudik di lintas Surabaya ini juga sudah cukup terlihat di sana ya. Baik, dari Surabaya kita akan ke Denpasar, Bali. Ada jurnalis Kompas TV Nandang Astika yang sudah siap dengan laporannya. Nandang, tadi kalau kita simak berita sebelumnya di Sanur itu wisatawan yang hadir di sana dibandingkan tahun sebelumnya terjadi penurunan yang cukup drastis. Saya ingin juga tahu bagaimana di tempat-tempat lainnya seperti di Kuta, lalu di Canggu dan tempat-tempat tourist attraction lainnya di Bali. Ya, tadi benar bahwa berdasarkan keterangan dari para pelaku pariwisata yang ada di Sanur maupun di beberapa tempat lainnya, ada terjadi penurunan dari jumlah Ya, Nandang, sepertinya masih ada kendala komunikasi. Tadi sedikit poin yang disampaikan Nandang, memang ada terjadi penurunan, kalau yang saya tangkap tadi di Sanur dan beberapa tempat wisata lainnya. Oke, sambil menunggu sambungan komunikasi Nandang, saya akan lagi ke Surabaya kembali. Di Surabaya ada jurnalis Kompas TV Nyoman Deni. Nyoman, tadi Anda mengatakan sudah mulai ada geliat wisatawan ataupun pemudik yang menuju ke Surabaya maupun melintasi Surabaya Raya begitu ya, seperti Sidoarjo dan lain-lain. Tapi mereka ini menuju ke tempat-tempat di Jawa Timur di mana saja kira-kira, dan apa yang dipersiapkan oleh aparat polisian maupun juga otoritas setempat jika memang cuaca ekstrim datang? Ini karena banyak dikhawatirkan oleh warga yang ingin mudik karena banyak sekali cuaca ekstrim yang terjadi di Pulau Jawa. Nyoman. Baik, tadi memang betul pada sore hari ini arus lalu lintas khususnya pengendara roda 2 cukup padat pada sore tadi untuk melintasi dari kota Surabaya ke Pulau Madura. Dan saat ini memang cukup ramai pengendara yang mengarah atau pulang ke daerah Madura karena besok sudah merupakan libur panjang hari Natal dan juga Tahun Baru. Sementara itu pihak petugas juga mengingatkan para pengendara agar berhati-hati dan waspada untuk melintasi jembatan Suramadu ini karena cuaca buruk memang masih terjadi di sekitar
kota Surabaya dan juga kota-kota lainnya yang berdekatan dengan kota Surabaya. Dan petugas keamanan juga melakukan pengamanan di sejumlah titik-titik area lokasi wisata untuk melakukan pengamanan dan juga menghimbau para wisatawan agar tetap berhati-hati karena memang cuaca akhir-akhir ini di kota Surabaya dan juga kota-kota daerahnya yang berdekatan di kota Surabaya memang sedang cuaca buruk dan hujan deras juga terus melanda di sejumlah wilayah di area kota Surabaya ini tadi. Ya, terlebih kalau kita lihat jembatan Suramadu ini kan membelah laut ya. Laut jika memang terjadi badai juga tentu akan membahayakan pengendara kendaraan bermotor, terutama pemotor yang melintasi jembatan Suramadu. Baik, Nyoman, terima kasih. Saya akan kembali ke Nandang di Denpasar, Bali. Tadi sempat terputus komunikasinya. Kalau Anda tadi mengatakan memang ada penurunan ya di beberapa wilayah wisata di Bali, termasuk di Sanur. Bagaimana perkembangannya di sana, Nandang? Iya, tadi memang dari penjelasan dari berbagai para pelaku wisata memang mengatakan untuk saat ini terjadi penurunan kunjungan wisata. Dan walaupun secara kondisi di lapangan bisa dilihat masih banyak wisatawan, terutama wisatawan asing yang istilahnya hilir mudik di kawasan wisata-wisata di Bali. Namun mereka ini merupakan wisatawan yang sudah lama berada di Bali yang atau tinggal long stay seperti itu tadi. Jadi tidak menambah okupansi untuk hunian hotel pada libur pada saat Natal tahun baru kali ini. Dan itu pun disampaikan juga di beberapa tempat, termasuk tadi saya juga sempat menanyakan langsung kepada salah satu pegawai villa yang ada di kawasan Canggu. Dia juga mengatakan hal serupa terjadi di Canggu, jadi tidak jauh berbeda dengan seputaran yang ada di kawasan Sanur tempat saya melaporkan hari ini. Namun ketika di Sanur tadi pagi memang kondisinya relatif sepi dan ketika sore hari ini juga sedikit lebih ada peningkatan jumlah kunjungan walaupun memang dikatakan tidak seramai pada tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya juga sempat dikatakan bahwa Bali atau kunjungan wisatawan yang ada di Bali memang sempat atau berkurang atau menurun seperti itu tadi, tapi Gubernur Bali Wayan Koster juga sempat menyatakan bahwa hal tersebutlah tidak benar karena menurut dari data yang disampaikan oleh Gubernur Bali bahwa kunjungan wisatawan per hari di Bali itu mencapai 16.000 yang datang ke Bali seperti itu tadi. Dari kabar yang diterima dan juga yang beredar di masyarakat begitu bahwa wisatawan ini agak takut dalam tanda kutip ke Bali karena memang cuaca ekstrim yang melanda wilayah-wilayah di Indonesia termasuk Pulau Jawa dan Bali. Apakah itu juga menjadi alasan utama yang Anda dengar bahwa wisatawan ini enggan masuk ke Bali atau menahan diri untuk masuk ke Bali karena khawatir cuaca buruk atau ada faktor lain, Nanda? Ya, kondisi cuaca juga memang menjadi salah satu penyebab kenapa kemudian para wisatawan ini untuk enggan datang ke Bali. Termasuk dari sejumlah wisatawan pun juga sempat mengatakan awalnya mereka ragu untuk datang ke Bali setelah mengikuti atau mendapatkan informasi bahwa di sejumlah tempat wisata di sejumlah daerah di Bali termasuk kawasan wisata pun sempat terendam banjir misalkan seperti di kawasan Seminyak Bali seperti itu. Hal inilah yang membuat wisatawan pun juga sempat berpikir apakah tetap melakukan liburan ke Bali atau tidak seperti itu. Namun sebelumnya dari pihak instansi terkait misalkan dari Basarnas pun sudah mengatakan dengan stakeholder yang ada di Bali untuk menjaga keamanan atau melakukan mitigasi bencana bahwa memang kondisi cuaca tidak bisa diprediksi akan tetapi mereka juga mengupayakan untuk melakukan penanganan dan pencegahan ketika cuaca ekstrim misalkan hujan deras itu dapat terantisipasi terutama pada saat mengantisipasi kondisi-kondisi banjir seperti itu tadi. Ya, baik. Terima kasih laporan langsung Nandang Astika, jurnalis Kompas TV dari Denpasar, Bali. Dan sebelumnya juga ada Nyoman Dedi dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih rekan-rekan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut puncak arus mudik penumpang kereta api di libur Natal dan Tahun Baru diprediksi terjadi pada Minggu 28 Desember 2025. Prediksi puncak arus mudik Nataru bagi penumpang kereta api berdasarkan jumlah pemesanan tiket paling banyak pada Minggu pekan ini. Jumlah penumpang kereta api dalam beberapa hari ini mengalami peningkatan dan bakal terus naik hingga puncaknya pada Minggu esok.
Sementara itu, Kapolri mengingatkan agar petugas terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana. Bahwa kemungkinan prediksi peningkatan pembelian tiket tertinggi di tanggal 28 Desember ya. Dan memang saat ini juga sudah meningkat. Dari hari biasanya, tadi dilaporkan yang biasanya 70.000 sampai 80.000 per hari ini, tadi sudah ada yang di atas 200 ya, 200.000, 219.000 dan akan terus meningkat sampai dengan tanggal 28 Desember nanti. Saudara, jelang libur Natal dan Tahun Baru 2026, potensi cuaca ekstrim kembali menjadi perhatian dan situasi ini muncul bersamaan dengan puncak musim hujan yang secara klimatologis terjadi pada akhir dan awal tahun depan. Kami punya ulasan selengkapnya di Sapa Indonesia Malam setelah jeda. Sapa Indonesia Malam kami lanjutkan. Saudara, Kementerian Pertanian bersama TNI menyalurkan puluhan ton bantuan pangan ke wilayah terdampak bencana di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Bantuan disalurkan ke daerah terisolasi menggunakan sepeda motor trail. Kementerian Pertanian bekerja sama dengan TNI menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Sebanyak 10 ton beras didistribusikan melalui jalur darat dengan melibatkan 100 prajurit TNI bermotor dari Korem 011 Lila Wangsa. Pendistribusian menggunakan motor trail dilakukan untuk menjangkau wilayah terpencil dan medan sulit. Penyaluran ditargetkan selesai dalam waktu 2 hari. Bersinergi untuk karena kita juga sudah koordinasi ke Lanut Sultan Iskandar Muda, hari ini juga akan dikirim 8 ton via Hercules ya. Jadi nanti spesialisasinya untuk Korem ini adalah daerah-daerah yang sangat terisolir, yang tidak tersentuh atau yang belum tersentuh atau jarang tersentuh oleh bantuan-bantuan yang selama ini sudah mengalir ke masyarakat. Di tengah pemulihan pasca bencana banjir dan longsor Sumatera, TNI Angkatan Udara mengevakuasi lansia melalui jalur udara. Pasien dievakuasi menggunakan pesawat angkut Super Hercules TNI AU dari Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, menuju Lanut Suwondo, Medan. Setibanya di Lanut Suwondo, pasien lansia berusia 85 tahun itu langsung dievakuasi menggunakan ambulan menuju Rumah Sakit Murni Teguh, Medan untuk penanganan lebih lanjut. Pemilihan jalur udara dalam evakuasi ini dinilai efektif untuk mempercepat proses rujukan medis, terutama di tengah keterbatasan akses darat pasca bencana. Sementara itu, hamparan tumpukan kayu terlihat di areal pesantren Darul Mukhlisin yang terletak di Desa Tanjung Karang, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Lumpur, sampah, serta tumpukan kayu memenuhi area masjid dan lingkungan pesantren. Pembersihan terus dilakukan prajurit TNI sebagai bentuk respons cepat pemulihan pasca bencana banjir dan longsor. Lumpur yang mengendap di dalam masjid mulai dikeluarkan, sementara halaman dan selokan secara perlahan mulai ditata kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Menjelang akhir tahun dan juga Januari 2026 kita harus tetap waspada kendati tropical cyclone Senyar yang telah menghantam 3 provinsi. Daerah yang perlu kita waspadai untuk Nataru ini adalah di Pulau Jawa, tentunya Bali, Nusa Tenggara, karena bulan Januari adalah puncak musim hujan. Hal tertentu apabila potensi kondisi cuaca ekstrim, tentunya emergency plan itu harus kita pisahkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan, antisipasi cuaca dan kesiapan infrastruktur menjadi kunci dalam menghadapi mobilitas pada libur Natal dan Tahun Baru 2026. Dalam kunjungannya ke kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, AHY mendengar langsung penjelasan prediksi cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia pada akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026. AHY menambahkan, meskipun antisipasi masih perlu dilakukan sepanjang Desember hingga Januari 2026, namun dirinya masih memastikan kenyamanan perjalanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru. Apa yang perlu kita ketahui dan sekaligus antisipasi terkait dengan cuaca yang kita harus pastikan agar perjalanan masyarakat ini tentunya didahulukan faktor keamanan dan keselamatan, dan juga tidak lupa faktor kenyamanan selama masa Nataru. Dan tadi saya bisa mendapatkan penjelasan yang utuh bahwa menjelang akhir tahun dan juga Januari 2026 kita harus tetap waspada kendati tropical cyclone Senyar yang telah menghantam 3 provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sekarang tinggal kita upaya untuk melakukan berbagai langkah-langkah recovery. Sementara itu, cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di Indonesia selama 1 pekan terakhir telah menimbulkan kerugian. Seperti yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, hujan deras selama 3 hari menyebabkan banjir yang diperparah dengan luapan Sungai Cidadap, mengakibatkan belasan rumah hilang dan terbawa arus. Akibat kejadian ini, 72 kepala keluarga atau 216 jiwa mengungsi.
Sementara masih ada 55 kepala keluarga atau 156 jiwa yang terancam akibat dampak bencana. Tak hanya itu, masih di wilayah Sukabumi, terjadi pergerakan tanah dengan skala besar. Ruas jalan provinsi di Kampung Cimapak, Desa Loji amblas dan terputus total. Akibatnya, urat nadi transportasi yang menghubungkan wilayah daratan tinggi Pejambangan menuju pusat pemerintahan di Pelabuhan Ratu lumpuh total. Hal ini dikarenakan struktur tanah di bawah badan jalan kehilangan stabilitasnya. Kami mengimbau kepada pengguna jalan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang akan melintas ke jalur simpenan Jalan Nasional Kira 2 Bagbagan ini agar menggunakan alternatif lain. Bisa menggunakan jalur Bojong Lopang, Jampang Tengah, dan Kiara 2. Sebaliknya dari Pejambangan juga bisa ke jalur Jampang Tengah, Kiara 2. Banjir bandang juga menghantam objek wisata Guci di Kecamatan Bumi Jaya, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Sabtu lalu. Banjir bandang disebabkan hujan dengan intensitas tinggi, menyebabkan aliran sungai meluap dan menerjang sejumlah fasilitas di objek wisata Guci. Meskipun tak ada korban dalam kejadian ini, namun sejumlah fasilitas di objek wisata Guci terpaksa ditutup sementara untuk dibersihkan dari material lumpur, pasir, dan batu yang terbawa banjir. Lokasi wisata di Ubud pun juga tak terelakkan dari banjir. Banjir sebagian besar terjadi di ruas jalan utama hingga pintu masuk menuju sejumlah objek wisata di Kabupaten Gianyar, Bali. Sejumlah kendaraan pun mogok karena nekat menerjang banjir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah memetakan sejumlah wilayah yang diperkirakan akan mengalami puncak musim hujan selama periode Natal dan Tahun Baru. Di bulan Desember, Pulau Sumatera bagian utara, tengah, hingga selatan akan mengalami puncak musim hujan. Sementara, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara akan mengalami puncak musim hujan pada Januari 2026. Sejumlah langkah disiapkan untuk antisipasi dan mitigasi, diantaranya melakukan monitoring di tiap wilayah hingga rencana pelaksanaan modifikasi cuaca. Untuk Nataru ini kita bagi zonasinya dulu ya, bahwa kalau di Sumatera itu terutama bagian utara dan bagian tengah dan juga sampai Sumatera Selatan ini puncak musim hujan ada di bulan Desember kurang lebih ya, November Desember. Tapi di Pulau Jawa sendiri dan bagian Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu ada di bulan Januari nanti. Sehingga BMKG itu menempatkan personelnya di beberapa posko, di berbagai posko kita menempatkan personel dan nanti akan melakukan pengamatan, observasi, dan kemudian kita analisis dan kita berikan informasi yang akurat terkait dengan bagaimana kondisi perubahan cuaca di sepanjang Nataru ini, termasuk juga untuk gelombang laut ya, bahwa BMKG bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta juga terus memantau kondisi hujan yang ada di daerah Jabodetabek. Harapannya ketika nanti memasuki hari Natal atau Nataru, jika ada kondisi-kondisi yang ekstrim, itu kita dapat melakukan operasi modifikasi cuaca kerjasama antara BMKG dengan Pemprov DKI dan juga dengan BNPB apabila diperlukan. Sementara Kepala Korlantas Irjen Agus Suryo Nugroho telah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi cuaca ekstrim yang berisiko menyebabkan situasi darurat. Sejumlah rencana tersebut akan diterapkan diantaranya di jalan tol dan pelabuhan saat puncak liburan Natal dan Tahun Baru 2026. Hal-hal tertentu apabila potensi kondisi cuaca ekstrim, tentunya emergency plan itu harus kita persiapkan. Contohnya, ketika di jalan tol, dari alat-alat berat yang ada di jalan tol, ambulan, termasuk juga tim urai, ini sudah kita siapkan semuanya. Termasuk juga yang ada di pelabuhan. Ketika kondisi ekstrim, kan tidak bisa nyebrang. Ya, pada saat tidak ada nyebrang itu, tentunya akan terjadi antrian yang panjang. Antrian yang panjang ini, solusinya adalah kita masukkan ke tempat-tempat buffer zone yang sudah kita siapkan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2026, potensi cuaca ekstrim kembali menjadi perhatian.
Situasi ini muncul bersamaan dengan puncak musim hujan yang secara klimatologis terjadi pada akhir dan awal tahun depan. Walaupun pusat siklon tidak berada tepat di wilayah Indonesia, dampak tak langsung akan tetap terasa dalam bentuk hujan intens, angin kencang, dan gelombang tinggi. Masyarakat ini diimbau untuk terus memperbarui kondisi cuaca, terlebih saat akan melakukan perjalanan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kebutuhan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi korban banjir dan longsor Sumatera semakin mendesak. Kami punya bahasannya lengkap setelah jeda. Bantu rekan saya Friska Clarissa sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Kebutuhan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi korban banjir dan longsor Sumatera semakin mendesak. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Huntara siap dalam sebulan sebelum mulai membangun hunian tetap atau Huntap. Hampir sebulan, korban bencana Sumatera mengungsi karena rumah mereka hilang ataupun rusak parah diterjang banjir bandang. Kini, korban banjir tak punya pilihan selain bertahan hidup di tenda pengungsian. Seperti puluhan keluarga asal desa Rumoh Rayek, Langkahan, Aceh Utara. Di pengungsian Dusun Bolamas ini, warga mendirikan tenda terpal secara mandiri sebagai tempat berteduh sambil menanti kepastian kapan mereka bisa kembali memiliki rumah. Dan apa yang sangat dibutuhkan untuk para pengungsi di sini, yaitu fasilitas tempat tinggal, karena mereka memang tidak ada tempat tinggal. Dan juga hari ini, kondisi di lapangan ini, MCK tidak ada. Dan juga kita sumber air bersih harus diambil dari luar di bawah. Tidak ada sumber air yang bisa di tempat. Jadi itulah kekurangan-kekurangan pada hari juga. Begitu juga fasilitas tempat tidurnya masih menggunakan alas di tanah, masih menggunakan belum ada tempat yang lebih layak begitu. Saat mengunjungi pengungsian di Agam, Sumatera Barat 18 Desember lalu, Presiden Prabowo berjanji hunian sementara atau Huntara untuk korban banjir akan selesai dalam sebulan. Setelah itu, pemerintah memastikan hunian tetap korban banjir Sumatera segera dibangun. Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara sebulan supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tidak perlu tinggal di tenda. Sementara saat mengunjungi Aceh Tamiang Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap sejumlah Huntap mulai dibangun. 29 Desember mendatang, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan sekitar 500 Huntap di Aceh Tamiang. Kita lakukan membangun hunian tetap bagi masyarakat yang rumahnya hilang dan rusak berat dan perlu dan juga termasuk yang relokasi. Kalau yang ringan dan sedang itu nanti akan diberikan bantuan agar setelah dapat datanya, mereka akan diberikan bantuan bentuk uang, mereka pulang bisa untuk melakukan bersih dan menyiapkan rumahnya kembali. Sebelumnya pada rapat terbatas penanganan bencana Sumatera 7 Desember lalu, pemerintah mengungkap pembangunan hunian sementara akan menjadi tanggung jawab BNPB. Lalu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bekerja sama dengan sejumlah lembaga akan membangun hunian tetap. Sementara itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan untuk pembangunan Huntara dan Huntap. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bahas lebih dalam terkait pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk korban bencana Sumatera. Bersama Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari dan dosen Prodi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Indonesia Hendrikus Andi Simarmata. Selamat malam Pak Andi juga Pak Muhari. Malam. Pak Friska. Ya. Selamat malam. Saya ke Pak Muhari dulu. Sebenarnya untuk proses pembangunan hunian sementara yang terkini progresnya seperti apa sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto? Ya, untuk
progres pembangunan hunian sementara yang saat ini sudah berjalan. Ini untuk Sumatera Barat itu sudah di 6 kabupaten kota, Pesisir Selatan 50 kota, Padang Pariaman, Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kota Padang. Nah ini hampir semuanya ini sudah mulai bangunan fisik, mulai dari pengecoran lantai dan lain-lain. Ada beberapa step sebelumnya untuk Sumut itu juga sudah mulai di Sibolga, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara. Aceh itu Aceh Utara, Aceh Tengah, Benar Meriah, PD Jaya, Gayo Lues, dan PD. Ada beberapa tahapan, Mbak Friska. Pertama tentu saja kita pastikan bahwa lahan hunian sementara dan nantinya juga lahan hunian tetap itu tidak berada di kawasan yang terdampak saat ini maupun yang berpotensi terdampak di masa depan. Untuk yang terdampak saat ini, kita juga didukung oleh BRIN, sudah melakukan analisis citra satelit kawasan yang terdampak saat ini seluruh provinsi, Sumbar, Sumut, dan Aceh, sehingga kita mengoverlay titik-titik yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Kemudian jika memang titik di luar kawasan terdampak saat ini, kita juga menambah rekomendasi dari Badan Geologi dan BMKG terkait dengan potensi bencana geohidrologi. Nantinya apakah kawasan ini aman atau tidak. Nah, ketika ini sudah ada dan ini juga tidak memerlukan waktu lama karena masing-masing BMKG dan Badan Geologi juga sudah punya data untuk itu. Kami menerima rekomendasi kalau itu sudah bisa, artinya sesuai peruntukan lahannya nanti tidak merupakan lahan yang terdampak saat ini dan tidak berpotensi terdampak di masa depan. Nah, ini yang sudah kita mulai di beberapa kabupaten kota itu. Ya, Pak Muhari, saya izin tanya dulu. Karena Pak Presiden kan bilang targetnya ini 1 bulan. Nah, 1 bulan ini berapa yang bisa dijanjikan untuk dibangun Huntara? Ini kita harapkan seluruh kabupaten kota yang memang membutuhkan nantinya hunian sementara ini, karena tidak semua kabupaten kota terdampak ini akan membutuhkan hunian sementara. Ada beberapa kabupaten kota yang tidak ada pengungsi, maka itu tidak akan memerlukan hunian sementara atau hunian tetap. Nah, untuk kabupaten kota yang memang kawasan terdampaknya warganya banyak mengalami kerusakan rumah, khususnya rumah rusak berat dan rumah hanyut sama sekali. Nah, ini yang kita harapkan di akhir Desember ini semua kabupaten kota yang terdampak yang memang memerlukan hunian sementara dan hunian tetap itu sudah mulai melakukan pembangunan Huntara. Dan ini tentu saja tidak kita lepas. BNPB sudah melakukan pendampingan karena ada kajian R3P namanya, Rencana Pembangunan dan Pemulihan Kawasan Pasca Bencana. Nah, di sini ada kajian mitigasi, kemudian kesesuaian lahan, status lahan di ATR BPN, dan seterusnya. Dan ini sudah berlangsung. Besok juga Kepala BNPB akan memimpin rapat besar 3 provinsi, gubernur dan bupati wali kota, untuk memastikan inisiasi lahan dan berapa jumlah warga calon penerima manfaat. Nah, ini juga harus karena berkaitan dengan jumlah unit yang akan kita bangun nanti. Ya, jadi jumlah ini masih didata lebih lanjut. Nah, Pak Andi, sambil mendata pemerintah lewat BNPB, sebenarnya untuk menentukan mana atau berapa yang layak diberikan Huntara, mana yang misalnya rumah rusak yang masih bisa dibangun kembali, itu bagaimana langkah yang harus cermat betul dihitung pemerintah? Ya, jadi tadi seperti yang disampaikan Bapak dari BNPB, pendataan itu memang menjadi penting ya. Jadi kita melihat dari jumlah pengungsi dan juga dari kerusakan rumahnya. Tetapi yang mungkin perlu disampaikan ke BNPB adalah informasi tentang penilaian kerusakan lingkungan yang mungkin dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya. Jadi seberapa besar yang rusak bukan hanya bangunan rumah, tapi jasa lingkungan di sekitarnya. Karena nanti harus dicari dulu sumber airnya nanti gimana, pengolahan sanitasi limbahnya gimana, termasuk juga koneksi listrik ya. Jadi hal-hal basic itu yang harusnya diinfokan dari sekian desa, dari
saya rasa di data itu hampir 100-an ribu pengungsi dari berapa rumah yang rusak berat, itu di lokasinya yang mana, itu harus dibuat tipologinya. Sehingga tadi betul perlu ada prioritas-prioritas utama ya, tetapi memang waktu sangat mepet sehingga kemudian BNPB harus bisa mengorkestrasi berbagai kementerian untuk itu. Tetapi yang paling penting sekarang dari kerusakan lingkungan itu, saya melihat ada dua tipologi nih yang penting. Pertama pada lahan yang datar. Pada lahan yang datar itu umumnya di Aceh Tamiang itu besar sekali. Sebelum bencana pola permukimannya itu memita atau linear atau ribbon city, sehingga kemudian dia sangat tergantung dengan jalan. Nah nanti penetapan hunian sementara itu nanti harus dilihat dulu endapan lumpur, apakah nanti ada sampah itu seberapa tebal, sehingga kemudian eksekusi terkait utilitas dasarnya bisa lebih cepat. Termasuk juga penggunaan material rumahnya, apakah menggunakan tenda saja atau nanti menggunakan knockdown atau bahan-bahan yang ada di situ ya. Nah, tetapi yang kedua yang paling penting tipologi pada lahan berbukit atau berlereng yang ada di daerah Sibolga dan sekitarnya. Karena di situ kita harus hati-hati pada tingkat kerapuhan tanahnya ya. Jadi harus ada penyelidikan geologi yang membantu nanti lokasi-lokasi mana walaupun dia huntara yang aman sambil menunggu lokasi huntap yang akan ditetapkan dan proses pembangunan huntapnya. Nah, untuk menimbang tadi lahan datar seperti di Aceh Tamiang, lalu lahan berbukit di Sibolga dan sekitarnya, Pak Muhari, sejauh ini bagaimana koordinasi dengan lintas kementerian? Tadi Pak Andi juga kan sudah bilang bahwa harus ada juga data bagaimana daya dukung lingkungan setelah bencana terjadi. Bagaimana jasa lingkungan itu harus jadi perhatian, karena nantinya kan warga yang tinggal di sana harus dihitung juga faktor risikonya seperti apa, Pak Muhari? Pertama, prinsipnya ketika kita berbicara relokasi atau lokasi hunian sementara yang sebagian besar diantaranya nanti akan menjadi lokasi hunian tetap dengan konsep rumah tumbuh ya. Ini tentu saja prinsip utama kita ini tidak hanya memindahkan orang, tetapi memindahkan hidup dan penghidupan. Nah, dalam ini ketika kita berbicara memindahkan hidup dan penghidupan, selain tadi saya sampaikan analisis risiko bencana tidak hanya saat ini tetapi juga potensi risiko di masa depan, kita tentu saja harus paham bahwa bencana adalah peristiwa berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Ini yang kemudian BNPB juga tidak sendiri, ada Badan Geologi, ada BMKG, ada pakar-pakar dari universitas di lokasi, misalkan Aceh ini kita akan membawa Universitas Kuala, di Sumbar kita membawa UNAN yang memang sudah memiliki kajian-kajian lingkungan terkait dengan kesesuaian lahan dan seterusnya. Jadi tahapan ini tidak kita lewati, tentu saja tadi masukan yang sangat baik dari Pak Andi dan kita catat dan kita perhatikan. Tetapi ini memang menjadi konsen kita sehingga benar-benar saudara-saudara kita yang nantinya pindah ke tempat baru terkait dengan Fasum, Fasos, Faskes, Fasdik dan seterusnya, terutama kebutuhan dasar ya, air dan listrik dan seterusnya terutama, dan juga alat berkomuter nantinya. Tempat dia bekerja awalnya di tempat lahan terdampak, kemudian ada berjarak mungkin 5 kilo, 10 kilo ke lahan baru, ini juga akan kita pikirkan. Ada contoh yang bagus, relokasi kawasan pasca erupsi Semeru tahun 2021 yang juga kita hadapi dengan Fasum, Fasos, Faskes dan seterusnya. Jadi ini sudah merupakan SOP tahapan-tahapan yang akan kita lakukan, Mbak Priska. Seperti yang Pak Muhari tadi bilang, tidak hanya memindahkan orang berapa jumlahnya, tapi juga memindahkan hidup dan juga penghidupan. 1 bulan ini apa yang bisa dilakukan secara cepat, Pak Andi? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kami segera kembali. Sapa Indonesia Malam masih membahas terkait pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk korban bencana Sumatera bersama Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari dan dosen Prodi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Indonesia Hendrikus Andi Simarmata. Saya ke Pak Andi. Jadi kalau
waktunya 1 bulan untuk Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara setidaknya sebelum Ramadan. Waktunya kan tetap sempit. Dengan harus banyaknya kementerian lembaga yang terlibat diorkestrasi oleh BNPB, prioritasnya seperti apa menentukannya Pak Andi? Ya, jadi yang paling penting memang ada namanya proteksi sosial adaptif ya. Jadi dalam 1 bulan ini itu tetap dijalankan agar mereka bisa survive dan penyintas itu kemudian bisa melakukan kegiatan rutinnya. Tadi kita udah bahas Huntara, harus segera dilakukan rapid assessment, quick assessment pada lokasi-lokasi tertentu, pelibatan kampus lokal, para profesional, arsitek, planner, geologis, dikerahkan semua agar bisa ketemu expert judgment untuk supaya lebih cepat ya. Karena at the end begitu lokasinya sudah, kita menentukan skala dari pengembangan Huntaranya, unit-unitnya berapa, baru nanti ada eksekusi konstruksinya. Nah, jadi yang poin kedua adalah kita juga paralel dengan itu harus menghitung lagi apa saja yang sudah rusak, terutama lahan-lahan produktif mereka, pedesaan, ada sawahnya kah, ladangnya kah, kebunnya kah yang tertimbun lumpur, seberapa tebal, berapa meter kubik itu harus dipindahkan, butuh berapa lama, harus ada 1 unit lagi. Lalu juga ke lingkungan binaannya, tadi rumah-rumah, pasum-pasos, utilitas listrik, air minum, dan juga sanitasi, itu juga harus segera dibangun, apakah portable dulu gitu ya. Dan ini juga harus ada 1 unit sendiri. Yang terakhir tentu adalah mengamankan ekosistem pendukungnya, apakah di hutan, kawasan hutannya di stop sementara semua kegiatan, atau yang juga yang di pesisir dan laut. Jadi saya yakin bahwa pemerintah harus bisa mengorkestrasi ini secara kolosal, tidak hanya kementerian lembaga, tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga kampus, profesional, CSO gitu ya, harus bahu-membahu dan tahu who's doing what-nya, tugasnya apa. Dan dalam 1 bulan ini menurut saya yang paling penting adanya 1 rapid assessment. Begitu kita sudah nilai kerusakan lingkungannya, nanti kita tahu siapa yang akan bertanggung jawab, sehingga kemudian mungkin sumber pendanaannya bisa juga dikenakan pada perusahaan-perusahaan yang terbukti misalnya memberikan kontribusi pada penyebab banjir ini. Dan kedua mungkin dari pendanaan CSR ataupun dari instrumen pembiayaan yang lain. Karena kita tidak bisa hanya menunggu atau menggantungkan harapan pada anggaran pemerintah semata. Karena pasti tidak akan cukup ya kalau menggantungkan pada anggaran milik pemerintah, tapi harus holistik tadi dari berbagai sumber. Nah Pak Muhari bicara soal ini, apakah rapid assessment ini bisa dilakukan tidak hanya dari segi birokrasi saja, tapi melibatkan profesional seperti yang disampaikan Mas Andi tadi? Ya, saat ini untuk lintas kementerian ini sudah berjalan, baik itu dikoordinasikan oleh Menko Infrastruktur untuk pembangunan kawasan dan juga Menko PMK terkait aspek sosial dan lain-lain. Ini terus berjalan dan sejauh ini koordinasi ini sangat dinamis, sangat harmonis karena dipantau langsung oleh Bapak Presiden. Ada 1 WhatsApp group yang langsung melaporkan setiap malam kepada Bapak Presiden progres harian dari setiap aspek, mulai dari pemulihan jalan, komunikasi, listrik, BBM hingga Huntara ini, sehingga untuk harmonisasi pekerjaan dan sinergi lintas kementerian kami rasa tidak ada kendala sejauh ini, dan memang ini akan kita expand lagi, akan kita perluas. Jadi tidak hanya di lintas kementerian, tetapi tadi kami sampaikan bahwa ada pakar dari universitas setempat yang memang pastinya sudah sangat banyak kajian-kajian terkait risiko lingkungan dan seterusnya. Ini juga akan menjadi bagian penting, dan ini kita mengupayakan memang waktu kita tidak panjang. Meskipun sebenarnya kalau berbicara rekonstruksi itu adalah lari maraton ya, akan sangat banyak aspek yang harus kita mengatur napas untuk tahapan-tahapan berikutnya. Tetapi ini ada basic lifeline yang memang harus kita kejar dulu. Rakyat ini, warga terdampak ini harus ada rumah dulu meskipun sementara, ada airnya, ada toiletnya, sehingga privasi mereka mulai bisa terbangun kembali. Sehingga
jelang Ramadan ini sendi-sendi dan norma-norma sosial ini sudah bisa berjalan. Artinya kalau ini aspek sosial sudah mulai berjalan, tentu saja ekonomi dan lain-lain itu juga bisa mengikuti, Mbak Rizka. Nah, dalam proses ini tadi Pak Muhari bilang juga banyak sekali aspeknya, banyak layer setelah ininya. Pak Andi, tapi kan juga yang harus dijaga bagaimana kondisi psikis dari warga yang terdampak bencana. Belum lagi misalnya pemerataan yang ini sudah dapat huntara, yang ini belum dapat, akan semakin stres lagi. Apalagi bertahan di tengah pengungsian, di tengah kondisi seperti ini. Nah, bagaimana agar ini bisa jalannya berbarengan di berbagai daerah ini, Pak Andi? Ya, jadi paling penting memang dashboard informasi tadi itu masyarakat harus bisa mengakses bagaimana day by day dari eksekusi pembangunan Huntara ini ya. Yang kedua memang yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sebenarnya bantuan pemerintah ini tidak hanya masalah physical material tapi juga mentality ya. Jadi itu yang menurut saya kampus-kampus yang ada psikolog maupun juga CSO yang bergerak di situ harus segera dilibatkan. Sehingga kemudian mereka tidak sendirian, mereka merasa tidak sendirian dan mereka merasa bahwa ada ekosistem yang mendukung mereka dari komunitas yang lebih besar. Nah, jadi sekali lagi dashboard informasi itu yang saya bayangkan kalau Pak Presiden datang lagi ke lokasi, ditunjukkanlah dashboard itu gitu ya. Jadi jangan hanya sekedar omongan atau perintah, tapi juga ada peta, ada titik-titik, ada angka-angka, dan ada waktu kapan deliverable itu terjadi dan siapa yang melakukannya. Karena dengan kepastian informasi ini akan meyakinkan semua pihak yang ada yang terkena dampak untuk bisa bangkit, build back better tadi yang seperti yang menjadi semboyan BNPB selama ini. Ya, Pak Muhari, tadi dashboardnya sudahkah disiapkan dengan data-data informasi yang memang akurat? Plus juga kalau bicara soal waktu, apakah ada target sementara ini dari pemerintah? Huntara itu selesainya kapan? Hunian tetap juga kapan? Timeline sementaranya? Ya, pertama untuk dashboard. Dashboard terpadu seluruh kegiatan data pengungsian terpilah dan peta operasi di lintas KL itu sudah tersedia di giasbnpb.go.id Bansor Sumatera. Itu semua data lintas kementerian kita compile di situ, mulai dari PU. PU ini memiliki targetan-targetan tanggal yang sudah spesifik kapan akan selesai di segmen jalan ini dan seterusnya. Kemkes juga memiliki target-target spesifik kapan Vaskes hingga Puskesmas akan mulai berjalan optimal dan seterusnya. Nah, ini tentu saja satu hal tadi kita akan memperhatikan masukannya Pak Andi terkait dengan nanti dashboard bersama untuk progres pembangunan Huntara ini. Jadi misalnya Sumatera Barat, kabupaten ini sudah tahapan apa, kemudian siapa yang mengerjakan di titik mana, karena kabupaten itu kadang-kadang ada 2 hingga 5 titik Huntara. Nanti kita akan, terima kasih Pak Andi, kita akan perhatikan dan kita akan masukkan itu dalam dashboard kita, sehingga benar-benar nanti masyarakat bisa melihat ini progres di tiap kabupaten kota itu seberapa, dan kalau ada keterlambatan dan lain kendalanya apa, dan targetnya seperti apa. Termasuk target untuk Huntara dan Huntap juga timeline sementaranya ada gambaran kasarnya Pak Muhari? Ya, untuk Huntara itu sudah tadi saya sampaikan bahwa harapan Presiden itu di awal Ramadan itu harapan sudah selesai. Nah, kemudian untuk hunian ini kita berbicara pemulihan kawasan. Jadi tidak hanya rumah. Misalkan saya ambil contoh Aceh Tamiang ini nantinya akan menjadi satu kota baru dengan jaringan drainase yang baru, sistem infrastruktur keairan yang baru dan seterusnya. Ini akan dijalankan secara bertahap, Mbak Friska. Targetan kita di awal ini tentu saja mulai dari 2026 hingga 2030 itu fondasi dasar seluruh daerah terdampak itu sudah mulai terlihat berbarengan dengan pembangunan hunian tetap di setiap kawasan. Satu kali lagi saya ingin sampaikan bahwa untuk relokasi ini adalah memindahkan hidup dan penghidupan. Semua aspek akan dibangun ulang dan tentu saja dengan lebih baik.
Ya, terima kasih. Tentu ini butuh kerja sama semua pihak, termasuk juga untuk jangka panjangnya, agar memindahkan hidup dan penghidupan bisa maksimal untuk warga yang terdampak bencana di Sumatera. Terima kasih Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari dan dosen Prodi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Indonesia Hendrikus Andi Simarmatas. Terima kasih. Selamat malam Pak Andi, Pak Malam Mbak Friska, selamat malam Pak Andi. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan BMKG ungkap alasan hujan makin sering terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada akhir tahun ini. Informasinya usai jeda. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengungkap alasan hujan makin sering terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada akhir tahun ini. Indonesia mengalami dua fenomena secara bersamaan, yakni La Nina lemah dan Ion Ocean Dipole negatif. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena Sopaheluwakan menyatakan Samudra Pasifik Tengah terjadi fenomena La Nina lemah pada November lalu yang ditandai dengan mendinginnya wilayah Pasifik Tengah. Lalu fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD negatif yang terdeteksi di Samudra Hindia sebelah barat yang menyebabkan lautnya lebih dingin dibandingkan Samudra Hindia sebelah timur atau dekat dengan Indonesia. Kedua hal itu menyebabkan intensitas hujan di Indonesia menjadi lebih tinggi. Ardasena juga menambahkan, iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut-laut di sekitarnya sehingga untuk mendapat indikasi iklim Indonesia ke depannya perlu dilihat dari kawasan yang lebih besar. Saat ini keadaan cukup spesial, yaitu kita sedang mengalami dua fenomena secara bersamaan. Di Samudra Pasifik saat ini terjadi fenomena La Nina lemah dengan indeks sebesar minus 0,77 pada akhir bulan November yang lalu. Itu ditandai dengan mendinginnya wilayah Pasifik Tengah, itu warnanya kebiruan, dan juga Indian Ocean Dipole negatif dengan indeks minus 0,83, di mana di wilayah Samudra Hindia di sebelah barat itu lautnya lebih dingin dibandingkan Samudra Hindia sebelah timur, atau lautan Samudra Hindia yang lebih dekat dengan wilayah Indonesia itu lebih hangat. Kondisi latar belakang atau background condition ini ya yang menyebabkan belakangan di Indonesia hujannya itu cukup tinggi. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan antisipasi cuaca dan kesiapan infrastruktur menjadi kunci dalam menghadapi mobilitas pada libur Natal dan Tahun Baru 2026. Menko AHY langsung melakukan kunjungan ke kantor BMKG untuk memastikan kesiapan mitigasi cuaca ekstrem serta keselamatan perjalanan masyarakat di libur Nataru. Kondisi ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam meminimalisasi risiko gangguan transportasi darat, laut, dan udara akibat faktor cuaca. Menko AHY menyatakan meskipun antisipasi masih perlu dilakukan sepanjang Desember hingga Januari 2026, namun dirinya memastikan kenyamanan perjalanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru menjadi prioritas. Apa yang perlu kita ketahui dan sekaligus antisipasi terkait dengan cuaca yang kita harus pastikan agar perjalanan masyarakat ini tentunya didahulukan faktor keamanan dan keselamatan, dan juga tidak lupa faktor kenyamanan selama masa Nataru. Dan tadi saya bisa mendapatkan penjelasan yang utuh bahwa menjelang akhir tahun dan juga Januari 2026 kita harus tetap waspada. Kendati tropical cyclone Senyar yang telah menghantam 3 provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sekarang tinggal kita upaya untuk melakukan berbagai langkah-langkah recovery.
Saat ini kita sudah terhubung dan bergabung bersama Andri Ramdhani, Direktur Meteorologi Publik BMKG melalui sambungan virtual. Selamat malam Pak Andri. Selamat malam Mas Reddy. Baik. Selamat malam Kompas TV. Baik. Pak Andri, saya jelas ya? Ya jelas Pak Andri. Pak Andri, prediksi cuaca hingga awal tahun nanti, apa yang harus diwaspadai dan diimbau pada masyarakat dari BMKG? Baik. Untuk periode Nataru ya. Ini perlu kita ketahui bersama kepada masyarakat, bertepatan dengan puncak musim hujan di beberapa wilayah. Nah ini mungkin poinnya ya. Artinya tentunya mobilitas masyarakat di periode ini akan diiringi oleh meningkatnya intensitas hujan di wilayah-wilayah yang memang secara tahunan sedang memasuki puncak musim hujan. Apalagi kami sampaikan juga tadi dari sisi anomali iklim, saat ini sedang di timur ada La Nina lemah dan juga di barat sedang iodine negatif. Artinya selain monsun yang background utama ya monsun Asia yang menandakan periode musim hujan, juga ada peningkatan curah hujan dari kedua anomali tersebut, baik yang di timur di Pasifik maupun yang barat di Samudra Hindia. Demikian. Baik, Pak Andri. Radi. Iya, Pak Andri, sepanjang tahun ini Indonesia ini kan mengalami seperti kemarau basah begitu ya, musim kemarau tapi hujan masih tetap turun, sehingga itu yang koreksi kalau saya salah, menimbulkan atau memunculkan cuaca ekstrim. Nah, bisa Anda jelaskan dengan bahasa yang sederhana kepada masyarakat, dibandingkan dengan cuaca ekstrim yang terjadi pada kemarau basah kemarin, dibandingkan dengan sekarang yang cuaca ekstrimnya lebih intens dan curah hujannya lebih tinggi, itu dampak yang muncul kepada masyarakat, terutama yang saat ini sedang menjalani libur Natal dan Tahun Baru, untuk mewaspadai adanya bencana alam. Bagaimana, Pak Andri? Betul, sepanjang tahun 2025 ini kita dihadapi adanya curah hujan yang ekstrim ya di beberapa waktu yang lalu. Contoh di awal tahun di Maret 2025 juga sekitar Jabodetabek itu curah hujan sangat-sangat tinggi. Lalu terakhir di September di Bali 385, dan yang terbaru adalah pemicunya dari siklon tropis Senyar yang ini rekor tertinggi curah hujan dalam satu harian 400 mm, dan artinya sepanjang tahun ini intensitas maupun frekuensi hujan ekstrim ya ataupun secara umum cuaca ekstrim ya itu meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan tentunya itu meningkatkan risiko berbagai bencana hidrometeorologi, banjir bandang dan juga longsor. Artinya kita menghadapi tahun yang cukup berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Demikian Mas Radi. Artinya begini Pak Andri, apakah di tahun-tahun berikutnya kita akan mengalami siklus yang serupa setiap tahun dan terjadi di akhir tahun? Siklus serupa pasti iya. Jadi di Indonesia itu kan mengenal hanya dua musim. Musim kemarau dan juga musim hujan. Musim kemarau biasanya di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus. Musim hujan puncaknya di Desember, Januari, Februari. Walaupun ada sedikit pergeseran, kadang datang lebih cepat, musim hujannya ataupun kemaraunya juga datang lebih lambat, tetapi polanya akan sama di bulan-bulan yang saya sampaikan tadi. Jadi tadi anomali iklim dan juga lain sebagainya ya, dinamika atmosfer yang aktif ini tentu artinya ini yang tadi yang menciptakan variasi ya. Nah, kadang lebih tinggi intensitasnya ketika itu musim hujan, atau ketika misalkan El Nino, kadang kemaraunya lebih panjang. Nah, tapi secara pola itu tetap patternnya seperti itu Mas Radi. Ya, BMKG juga sempat mengutarakan atau menginformasikan Indonesia ini di akhir tahun ini dan juga awal tahun 2026 dikepung 3 bibit siklon. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan kepada masyarakat awam begitu. Apa bahayanya bibit-bibit siklon ini sehingga
kita harus benar-benar waspada, dan bisa dijelaskan karakteristik masing-masing siklon ini bagaimana Pak Andri? Baik, jadi siklon pun atau bibit siklon di wilayah Indonesia ada musim-musimnya Mas Radi dan pemirsa semua ya. Misalkan musim di utara. Nah, utara itu biasanya dia aktif dari bulan Mei hingga Desember. Termasuk yang kemarin Senyar kan di utara Indonesia tuh. Ya. Itu kan terjadi di November kan. Mei, November. Nah, kemudian beralih di selatan itu musim siklon itu aktifnya di November, Desember hingga April tahun depan. Jadi apanya siklusnya berubah ke selatan nih. Jadi yang kami sampaikan di beberapa waktu yang lalu bahwasannya potensi bibit siklon maupun siklon tropis bergeser potensinya di wilayah selatan. Akan aktif nanti tumbuh bibit-bibit siklon tropis yang secara bergantian. Namun saya tahu dulu ya. Jangan khawatir, BMKG dengan ribuan sensor yang tersebar di wilayah Indonesia, radar cuaca kami memantau 24/7. Bibit siklon maupun siklon itu kita bisa deteksi H-3, bahkan H-7. Jadi contoh, misalkan yang saat ini sedang aktif, siklon tropis Grand, saat ini ya kita announce siklon tropis Grand. Itu kan kita pantau dari mulai bibit itu 5 hari yang lalu. Jadi sudah bisa tampak begitu ya? Ya, sudah bisa tampak 5 hari lalu. Jadi artinya masyarakat tidak perlu panik dan risau ya, dan tetap mencermati informasi update dari info BMKG. Baik. Demikian Mas Radi. Ya, ini yang perlu dicermati oleh masyarakat. BMKG terus mengupdate informasi dan itu bisa dideteksi 3-5 hari sebelumnya ya, Pak Andri. Sehingga masyarakat juga yang ingin melakukan perjalanan mudik mungkin atau berwisata di musim libur Natal dan Tahun Baru ini bisa rajin-rajin lah ya melihat website BMKG untuk melihat potensi-potensi bencana yang mungkin terjadi di wilayah yang akan dikunjungi oleh warga itu. Baik, terima kasih Pak Andri, informasi yang sangat berharga di musim liburan Natal Tahun Baru di tengah cuaca yang sepertinya semakin ekstrim semakin hari sampai awal tahun depan. Mudah-mudahan mungkin saya penutup Mas Radi silakan, singkat, Pak Andri. Masyarakat tetap tenang, dapat beraktivitas, berwisata, berlibur, namun mengenali resiko potensi cuaca di wilayah masing-masing. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Andri Ramdhani, Direktur Meteorologi Publik BMKG telah memberikan informasinya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, sehat selalu Pak Andri. Saudara, setelah jeda informasi lainnya kami sampaikan, 2 hari jelang perayaan Natal, kondisi sejumlah gereja di wilayah terdampak musibah banjir bandang dan longsor di Tapanuli Selatan masih terus dibersihkan. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Saudara, tiba saatnya menyaksikan informasi dari seputar libur Natal dan Tahun Baru. Saudara, hasil sidak Kementerian Perhubungan di Terminal Kelari, Karawang, Jawa Barat mendapati bus angkutan mudik Nataru yang tidak memiliki izin trayek dan dokumen kelaikan kendaraan atau KIR. Atas temuan ini, Kementerian Perhubungan membekukan atau memberikan sanksi tegas, menurunkan penumpang lalu memindahkan ke kendaraan yang laik jalan, serta mengeluarkan bus tersebut dari terminal, lalu memberikan teguran tertulis kepada pengusaha bus untuk melengkapi dokumen kendaraan. Selama belum lengkap, bus tidak bisa beroperasi. Dalam sidak kali ini, Kementerian Perhubungan didampingi personel kepolisian dari Polres Karawang melakukan sidak rem cek bus angkutan pemudik Natal dan Tahun Baru. Yang tadi diperiksa oleh kami, ternyata ada satu PO. Yang pertama izinnya itu belum keluar, tapi sudah operasional. Kemudian yang lebih parah lagi adalah uji KIR-nya sudah mati dari September 2025. Tindakan yang kami lakukan itu memberikan teguran keras dan mengeluarkan kendaraan tersebut dari terminal.
Libur Natal dan Tahun Baru kian dekat. Bandara Soekarno-Hatta dalam 3 hari terakhir mulai diramai oleh calon penumpang yang akan berangkat meninggalkan wilayah Jakarta. Sejak Jumat akhir pekan lalu, jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta meningkat seiring memasuki musim libur Natal dan Tahun Baru. Beragam destinasi internasional menjadi favorit seperti Singapura dan Malaysia untuk penerbangan internasional dan Bali, Makassar untuk penerbangan domestik. Dua hari jelang perayaan Natal, kondisi sejumlah gereja di wilayah terdampak musibah banjir bandang dan longsor di Tapanuli Selatan masih terus dibersihkan. Fasilitas berupa kursi, meja, dan mimbar juga masih rusak. Lumpur tebal serta tumpukan kayu sebelumnya memadati ruang bagian dalam bangunan langsung dibersihkan warga, TNI, dan Polri secara bersama-sama. Kerusakan paling parah terjadi pada fasilitas peribadatan seperti bangku, meja, mimbar pendeta, serta fasilitas pengeras suara nyaris hilang. Ditambah aliran listrik yang belum menyala. Menurut pimpinan GKPA Philips Silalahi, bangunan gereja sempat terendam lumpur hingga 3 meter. Dirinya pun sempat pesimistis untuk melaksanakan ibadah di gereja. Namun kerja keras warga, TNI dan Polri dibantu relawan yang membantu membersihkan material lumpur membuat ibadah perayaan malam Natal akan tetap digelar di gereja ini. Musibah banjir, gereja kita digenang air setinggi sekitar hampir 3 meter lah. Nah, jadi lumpurnya setinggi 1 meter. Terus kayu-kayu besar keliling semua gereja. Tapi puji Tuhan lah, kayu itu nggak ada yang nabrak gereja kita, sehingga masih utuh sampai sekarang. Minta bantu sama kantor pusat, sama Eporus, sama Sekjen biar turut membantu kami, dan kantor pusat kami puji Tuhan lah membantu mendukung. Saudara, sebanyak 1.200 warga akan menyaksikan atau menyanyikan lagu-lagu pujian Natal di kawasan FX Sudirman, Senayan, Jakarta. Acara bertajuk Christmas Carol Colossal ini digelar pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Suasana Selasa malam di kawasan FX Sudirman, Jakarta meriah dengan penyelenggaraan Christmas Carol Colossal. Sebanyak 1.200 penyanyi ikut memeriahkan malam puji-pujian memasuki Hari Raya Natal 2025. Tanpa tiket masuk, kegiatan ini bisa dinikmati seluruh masyarakat Jakarta. Acara ini juga dihadiri Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Dan bagaimana suasana malam Christmas Carol Colossal? Di sana ada jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang, tepatnya di FX Sudirman, Senayan, Jakarta, yang sudah pakai topi Santa kayaknya di sana. Z, gimana antusiasme warga di sana yang ingin mendengarkan nyanyian Kidung Natal? Sepertinya dari tadi sudah perform dengan hikmat begitu ya? Ya, betul sekali Radi, ini sudah ramai sekali. Sudah selesai tapi sebenarnya ya Radi, sudah selesai, tapi antusiasme masyarakat ini semaraknya masih terus mewarnai sepanjang jalur pedestrian depan FX Sudirman. Nah, tadi itu ada banyak sekali Radi yang dilakukan. Ada 1.400 peserta yang terlibat dalam paduan suara, ternyata bukan 1.200 ya. Ada sekitar 10-12 lagu tadi dinyanyikan sejak pukul 6 sore dan baru saja selesai tadi. Bahkan tadi juga langsung didatangi oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno yang menutup seluruh rangkaian Christmas Caroling di Jakarta ini untuk menyambut Natal besok dan nanti Tahun Baru. Nah, saya mau mendengar dulu Radi, ini bagaimana testimoni dari penonton yang tadi asik mendengarkan lagu-lagu kidung yang dinyanyikan oleh para peserta paduan suara. Ini saya sudah menarik, ada satu penonton. Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam. Boleh disebut dengan Ibu siapa namanya? Saya Kristel. Bu Kristel, bagaimana sih perasaan Ibu tadi menyaksikan ada ribuan peserta menyanyikan lagu-lagu Natal? Bagaimana? Seneng banget ya. Seneng, berasa sekali suasana Natalnya gitu loh. Banyak sekali yang nyanyi dan nggak fals. Fals ya. Ibu kalau boleh tahu suka ikut paduan suara juga atau bagaimana? Saya ikut beberapa paduan suara, makanya saya seneng kalau ada acara ini dan maksudnya saya seneng dan semua bisa berkolaborasi bersama dengan menyanyikan kidung-kidung Natal yang merdu. Bu Kristel tahu info ada Jakarta Christmas Caroling ini, Christmas Caroling
kolosal ini dari mana? Ada temen yang kirim di WA, tapi kemarin juga saya kebetulan nonton yang di Sarina, ada dari pegawai dari ASN kasih tahu bahwa hari ini ada di sini penutupan gitu. Ibu nggak ikut nyanyi tadi kan, ini sebenarnya boleh bergabung juga. Mau, tapi ngikut dari situ nyanyi. Iya, seneng banget gitu. Rasanya mungkin yang mau disampaikan untuk Natal tahun ini apa, Bu? Natal, tetap Natal, kita memperingati kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ya. Memang suasana sedang prihatin, kita teringat saudara-saudara kita yang di Sumatera maupun yang di Jawa. Jadi kita menahan diri, tapi sukacita tetap ada. Karena sukacita dalam hati ya. Jadi semua yang dimanapun berada, selamat merayakan Natal dengan sukacita. Bu Kristal sendiri tadi kesini atau bersama teman? Iya, nggak janjian, tapi teman-teman ada juga. Ya, terima kasih Bu Kristal, terima kasih. Itu dia tadi Radi dan juga saudara. Tadi juga Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menutup langsung rangkaian Christmas Carol kolosal ini dan mengingatkan bahwa nanti tahun baru ini tidak ada kembang api yang akan dinyalakan, tapi fokusnya ini adalah doa bersama. Ini juga sebagai bentuk empati kita terhadap saudara-saudara kita yang berada di Sumatera, tapi tentu tidak mengurangi bagaimana sukacita kita dalam Natal dan juga tahun baru nanti. Demikian Radi, kembali ke studio. Ya, pesan yang begitu mendalam loh sebenarnya dari Ibu Kristal tadi ya, bahwa Natal tidak harus semeriah tahun-tahun sebelumnya karena ada saudara-saudara kita di Sumatera yang sedang terkena bencana, tapi tetap bersukacita karena sukacita tidak harus diekspresikan melalui ekspresi yang berlebihan, tapi di dalam hati juga sudah cukup. Itu pesan yang sangat mendalam juga untuk berempati kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Tapi lain kali Zevana yang harus nyanyi ya. Lain kali kita akan tagih nanti Zevanya nyanyi lagu Kidung Natal. Terima kasih Zevanya Situmeang melaporkan langsung dari kawasan FX Sudirman, Jakarta. Saudara, kami hadirkan informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam. Protes jalan rusak Kepala Desa Bonder Praya Barat, Lombok Tengah, nekat mandi lumpur di kubangan jalan. Sesaat lagi Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam, protes jalan rusak karena kerap dilewati alat berat. Kepala Desa Bonder Praya Barat, Lombok Tengah, nekat mandi lumpur di kubangan jalan. Ia mendesak pemerintah Nusa Tenggara Barat segera menganggarkan perbaikan jalan yang telah bertahun-tahun rusak. Selamat Riyadi alias Rebe, Kepala Desa Bonder Praya Barat, Lombok Tengah, nekat mandi lumpur di saat kendaraan tengah lalu lalang. Aksinya menjadi perhatian warga dan dikawal anggota TNI. Menurutnya jalan rusak semakin parah karena intensitas keluar masuknya kendaraan dan alat berat untuk pembangunan villa di kawasan wisata Pantai Seluang Belanak, Lombok Tengah. Ia berharap pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi NTB menganggarkan pembangunan jalan di Desa Bonder karena merupakan jalur pariwisata terbaik di Lombok NTB selain Kute Mandalika. Oke, selesai. Bekerja. Sehat, mandi lumpur. Tuntas sudah 2 jam kebersamaan kita di Sapa Indonesia Malam. Tapi kami ingatkan Anda dulu untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Radi Saputro. Dan saya Friska Clarissa. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa besok.